ada tempat budidayanya, terus kita bisa mampirkan itulah ke tempat pengolahannya. Wait a minute. Let us introducing ourselves. Oke. Amunisi. Jadi kita mau berangkat. Wisata edukasi. Berangkat. Mau berangkat. 1 hour later. Halo guys, kami sudah sampai. Kami mau turun. Proses hulu dari komoditas kakao dimulai dari perlakuan buah masak hasil panen menjadi biji kering. Kakao yang sudah masak ditandai dengan adanya bercak kuning pada kakao yang berwarna hijau dan adanya bercak oranye pada kakao yang berwarna merah. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam bagian hulu dari komoditas kakao ada 4, yaitu yang pertama ada pemecahan. Pemecahan buah kakao dilakukan dengan menggunakan mesin pemecah buah kakao dan pemisah biji atau yang biasa disebut dengan pot breaker. Kapasitas dari mesin ini mencapai 1,5 ton per jam dengan tenaga yang mengoperasikan sebanyak 3 orang. Tahapan yang kedua ada fermentasi. Fermentasi dilakukan setelah biji sudah terpisah. Dilakukan tahapan fermentasi biji kakao selama 4-5 hari. Adapun tujuan dari dilakukannya tahapan ini untuk merubah warna biji kakao yang awalnya ungu menjadi coklat serta untuk menciptakan cita rasa, warna, hingga aroma. Kemudian untuk tahapan yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan mesin dryer dengan kapasitas 1,2 ton. Umumnya tahapan pengeringan dilakukan selama 3-4 hari hingga kadar air pada biji mencapai 12%. Terakhir adalah sortasi. Tahapan sortasi dilakukan dengan mengelompokkan biji kakao berdasarkan diameter size bijinya. Kegiatan pengelompokan tersebut dilakukan agar ketika biji kakao disangrai matangnya merata. Tahapan sortasi biji kakao ini dilakukan dengan menggunakan mesin sortasi atau grinder dengan kapasitas mencapai 1,2 ton per jamnya. Selanjutnya yaitu proses hilir kakao. Proses hilir yang dilakukan dimulai dari pengolahan biji kering menjadi produk hilir yang akan dipasarkan. Brand dari produk olahan yang dihasilkan yaitu Vico, seperti coklat bubuk, dark coklat, dan white coklat. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam bagian hilir dari komoditas kakao yaitu yang pertama ada penyangkaian. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan mesin roaster selama 30 menit dengan suhu 110 derajat Celcius. Kapasitas dari mesin tersebut mencapai 100 kg. Kemudian yang kedua, pemisahan. Tahapan ini dilakukan untuk memisahkan kulit ari biji kakao yang sudah disangrai sebelumnya. Dilakukan dengan menggunakan mesin deseller dengan kapasitas per jamnya mencapai 25 kg. Ketiga yaitu pemastaan. Tahapan pemastaan dilakukan dengan digiling agar keluar minyak sebanyak kurang lebih 45%. Yang keempat yaitu press. Tahapan ini dilakukan dengan mesin pengempa untuk memisahkan antara lemak dengan bungkil kakao. Lemak kakao akan diolah menjadi sabun mandi dan coklat putih, sedangkan bungkil atau ampas kakao akan diolah menjadi bubuk coklat. Untuk tahapan selanjutnya ada tahapan pencampuran menggunakan mesin blend mill untuk mencampur seluruh bahan mulai dari gula, lemak kakao, susu menjadi formula coklat yang berwarna coklat. Sedangkan untuk coklat putih tidak melewati proses ini. Tahapan ini membutuhkan waktu selama 16 jam dengan kapasitas 15 kilo per prosesnya. Untuk tahapan selanjutnya adalah pembubukan. Bungkil atau ampas kakao yang berbentuk bulat ini dihancurkan dengan menggunakan mesin pembubuk ini. Selanjutnya adalah tahapan pengayaan. Tahapan pengayaan ini menggunakan mesin pengayak bubuk dengan 2 mesin pengayak dengan
dengan tingkat kehalusan bubuk yang dihasilkan berbeda-beda. Untuk mesin pembubuk 1 mencapai 200 mes lebih halus dibandingkan mesin pembubuk 2 yang hanya mencapai 75 mes. Tahapan selanjutnya adalah sangrai, yaitu menggunakan mesin roaster bubuk kakao untuk memisahkan minyak. Tahapan ini dilakukan selama 15 menit dengan suhu mencapai 90 derajat. Untuk kapasitas dari mesin ini mencapai 10 kg. Tahapan hilir komoditas kakao selanjutnya yaitu pencampuran. Pencampuran ini akan menggunakan mesin blending, yaitu mencampurkan gula halus, susu bubuk, dan juga bubuk coklat selama 1 jam. Kemudian setelah blending akan masuk pada tahap pensasetan, yaitu dimasukkan ke dalam mesin penyaset dengan settingan berat kemasan sebesar 30 gram per sasetnya. Setelah itu, produk akan masuk ke dalam proses pencetakan dengan menggunakan mesin molding. Setelah pencetakan masuk ke tahap tempering untuk pendinginan. Tahapan ini dilakukan pada suhu dingin sekitar 20 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius dengan durasi lama waktu 45 menit. Pada proses pengolahan bagian hulu tanaman kopi, terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahapan panen. Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak. Kemudian, dilakukan sortasi pada buah kopi. Tahapan ini bertujuan untuk memisahkan buah yang superior, yaitu masak, bernas, dan seragam, dari buah inferior, yaitu buah yang cacat, hitam, pecah, berlubang, dan juga terserang hama atau penyakit. Kemudian, tahap yang selanjutnya yaitu tahap fermentasi. Pada tahap ini akan dibutuhkan waktu selama 36 jam untuk kopi Arabica dan juga 12 jam untuk kopi Robusta. Pada tahap fermentasi dilakukan untuk menghilangkan lendir yang terdapat pada permukaan buah kopi. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap washing. Washing dilakukan untuk memisahkan lendir dari biji kopi. Washing sendiri juga bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Untuk tahapan yang kelima adalah pengeringan. Pengeringan pada biji kopi dilakukan dengan 2 metode. Untuk metode yang pertama adalah sun drying, yaitu melakukan pengeringan di bawah sinar matahari langsung. Yang kedua adalah secara mekanikal atau menggunakan alat bantu mesin. Untuk tahapan selanjutnya atau tahapan yang keenam adalah hulling. Hulling bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari kulit buah, kulit tanduk, dan kulit arinya. Hulling dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas atau huller. Untuk tahapan yang ketujuh adalah grading. Grading bertujuan untuk mengelompokkan kopi-kopi yang sudah di-hulling berdasarkan ukurannya. Untuk selanjutnya adalah tahapan pengemasan, di mana biji kopi yang sudah melewati proses-proses sebelumnya akan disimpan di plastik dan akan disimpan selanjutnya yaitu di karung. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas kopi agar tetap baik dan tentunya tidak terkontaminasi oleh kotoran. Yang selanjutnya adalah proses hilir kopi. Di sini proses hilir kopi terdiri dari berbagai macam proses. Untuk proses yang pertama adalah proses steam. Proses ini dilaksanakan selama 45 menit. Steam merupakan proses pemasakan menggunakan uap panas. Proses selanjutnya adalah roasting, di mana roasting ini dilakukan selama 15 menit dengan menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Proses mengeluarkan air dalam kopi untuk mengurangi kadar air yang ada dalam biji kopi, kemudian mengeringkan dan mengembangkan bijinya. Kemudian dalam proses roasting ini nantinya akan memberikan aroma serta cita rasa pada kopi tersebut. Untuk proses yang ketiga adalah silo, di mana silo merupakan proses menyimpan kopi yang telah dilakukan proses roasting sebelumnya sebelum dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Kemudian proses yang keempat adalah grinder. Grinder merupakan proses mengolah atau menghaluskan kopi menjadi bubuk kopi. Kemudian proses yang kelima adalah pelarutan. Proses keenam adalah penyaringan bubuk kopi. Kemudian proses yang ketujuh adalah penghalusan. Proses kedelapan adalah penyortasian. Proses kesembilan adalah ball mill, di mana ball mill merupakan salah satu mesin pengolahan kopi yang berfungsi untuk menghaluskan formula kopi dengan menggunakan bola-bola stainless steel atau dalam bentuk kristal. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses ke-10 adalah blending, di mana blending merupakan proses pencampuran kopi bubuk, gula, dan susu hingga menghasilkan kopi excellent.
Sekian perjalanan wisata edukasi kami. See you.